Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Roni Nugraha Syafroni SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Jurnalistik serta teman-teman mahasiswa kelas 5B Bahasa Jurnalistik sekalian. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ade Rama Akbar, Alza Cacaria, Bataris Karwangi Eka Putri, Elis Mardiatus Saadah, Helsa Fahera, Kintan Mediani Sujaya, Mareta Nalita Sari, Rizkia Putri, Regita Wahyuni, Cynthia Francisca Dewi, dan Tiana Sari. Dalam video ini, kami akan memaparkan materi tentang bahasa jurnalistik yang khas digunakan di media elektronik radio atau TV. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik disebut juga bahasa pers. Bahasa pers merupakan laras bahasa yang dimiliki oleh wartawan serta mempunyai ciri khas seperti singkat, padat, jelas, dan menarik. Bahasa jurnalistik mempunyai beberapa masalah. Yang pertama yaitu mengandung banyak singkatan dan akronim. Dan yang kedua, bahasa asing di dalam bahasa jurnalistik mempunyai kedudukan yang tinggi di samping bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu bahasa jurnalistik khas radio. Jurnalistik radio adalah teknik dan proses pembuatan dan penyebarluasan informasi, khususnya berita melalui radio dengan menggunakan suara dan bahasa lisan. Menurut Asep, 2004, halaman 27. Bahasa jurnalistik radio memiliki karakteristik. Yang pertama, yaitu bahasa tutur. Gaya bahasa penulisan jurnalistik radio menggunakan bahasa tutur, bahasa obrolan, atau bahasa percakapan sehari-hari. Yang kedua, kalimat pendek. Menggunakan kata-kata yang biasa diucapkan satu ide satu kalimat, menghindari anak kalimat. Yang ketiga, disuarakan. Teknis penyampaiannya berupa suara, dibacakan sesuai dengan sifat radio yang auditori atau untuk didengar. Yang keempat, tidak dapat diulang. Pendengar hanya memiliki satu kesempatan untuk mendengar berita. Yang kelima, langsung. Dapat menyajikan pendapat atau peristiwa yang sedang terjadi. Yang keenam, batasan waktu. Penulisan naskah dibatasi waktu detik, menit, dan jam. Namun, bisa juga tidak terbatas. Dan yang terakhir yaitu enak didengar dan mudah dimengerti. Penggunaan kalimat singkat, padat, sederhana, dan jelas sehingga memenuhi rumus mudah didengar atau easy listening formula, yaitu susunan kalimat yang diucapkan enak didengar dan mudah dimengerti pada pendengar pertama. Selanjutnya yaitu bahasa jurnalistik khas televisi. Bahasa jurnalistik televisi merupakan bahasa yang digunakan oleh para jurnalis berita televisi dalam menyampaikan informasi atau berita, khususnya di media massa televisi. Para jurnalis media televisi dalam menyajikan berita televisi wajib menggunakan bahasa jurnalistik televisi sesuai dengan karakteristik media televisi tempat mereka bekerja. Berikut adalah bahasa jurnalistik televisi yang sesuai dengan kaidah. Yang pertama, ketepatan atau accuracy. Penulisan berita harus tepat sesuai dengan fakta peristiwa atau kejadiannya. Data yang dituliskan harus sesuai dengan konteks permasalahan yang diliput dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Yang kedua, kepadatan atau brevity. Penulisan yang singkat berkaitan dengan ekonomi kata. Hal ini bertujuan agar kalimat pemberitaan yang disusun menjadi singkat. Oleh karena itu, setiap kata yang ditempatkan menjadi sebuah kalimat haruslah kata yang tepat dan mudah untuk dipahami. Hindari penggunaan kata-kata mubazir. Yang ketiga, kejelasan atau clarity. Kalimat harus dibuat secara teratur, mulai dari pokok kalimat atau subjek, sebutan atau predikat, objek dan keterangan atau SPOK. Usahakan supaya pokok kalimat dan sebutan letaknya berdekatan.
Yang keempat yaitu kesederhanaan atau simplicity. Kalimat yang disusun haruslah sederhana, yaitu tidak mencampur adukan kata-kata asing atau kata-kata yang kurang dikenal penonton secara umum. Dan yang terakhir yaitu keterpercayaan atau sincerity. Naskah berita televisi yang disusun haruslah berdasarkan fakta peristiwa dan fakta narasumber atau saksi secara objektif. Fakta peristiwa dan fakta narasumber atau saksi dapat diperkuat dengan gambar-gambar hasil shoot yang menunjukkan peristiwa sebenarnya. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.